bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan, puji dan syukur kami haturkan padamu. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami berkumpul di sini, ingin melaksanakan Bina Iman, berkatilah kami. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, nama aku Fidel, boleh dipanggil Kak Fidel. Ini Kak Felis. Kak Felis sekarang udah kuliah. Aku kelas 3 SMP, 2 bersaudara. Oke, Kak Fidel sama Kak Felis ini sama-sama aktif di gereja. Benar ya? Ya. Iya. Aktifnya apa Kak? Kalau boleh, apa aja sih yang pelayanan apa aja yang pernah ditekuni oleh Kak Fidel dan Kak Felis? Kalau aku dulunya Miss Dinar, sekarang aktif di lektor OMK. Kalau aku dulu sempat aktif paduan suara gitu sih. Cuman kalau untuk sekarang aku lebih aktif ke Miss Dinar sama lektor anak juga. Ada bulan bahasa gitu. Jadi ada acara, ada lomba dari SMA. Tarakanita ngundang SMP-nya buat anak-anaknya ini yang cewek-cewek kan, terutama buat ikut lomba. Terus habis itu aku disuruh ikut, ya udah ikut aja. Waktu itu lomba bercerita apa Kak? Waktu itu ceritanya tentang Timun Mas. Oh, cerita rakyat ya? Rakyat itu iya. Oke. Terus juara berapa? Juara 3, puji Tuhan. Waktu aku kecil dulu juga emang sering diceritain sih, cuman ya udah ceritanya kadang berulang-ulang aja gitu-gitu aja. Terus mulai suka untuk bercerita atau baca puisi tadi ya, Kak Fidel ya? Iya. Itu kapan? Itu pas disuruh ikut lomba itu sih, jadi kan kayak mau nggak mau kayak ya harus mendalami gitu kan ya. Terus abis itu dapat masukan juga dari papa sama mama sama Kak Felis juga, gitu kan, apa yang kurang, ya gitu sih. Di sebuah kota kecil di Galilea yang bernama Nazaret, hiduplah seorang perempuan muda yang bernama Maria. Dan ia akan segera menikah dengan seorang pria bernama Yusuf. Suatu hari, Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk menemui Maria. Kira-kira untuk apa ya adik-adik? Lalu malaikat itu pun akhirnya mengunjungi Maria. Lalu malaikat itu pun berkata, "Salam, Allah besertamu dan memberkatimu." Maria melihat ke atas. Ia gemetar ketakutan. Siapa orang asing yang berbicara padanya tadi? Apa maksud dari perkataannya? "Jangan takut. Allah telah memilihmu untuk menjadi ibu dari seorang bayi laki-laki, dan kau akan menamainya Yesus. Anak itu akan dikenal sebagai Anak Allah yang Maha Tinggi. Dia akan menjadi raja bagi bangsamu, dan kerajaannya kekal sampai selama-lamanya," kata malaikat Gabriel. Mendengar hal itu,
Maria menggelengkan kepala. Ini tidak mungkin. Aku belum menikah. Aku tidak mungkin mengandung seorang bayi, kata Maria kepada malaikat Gabriel. Lalu malaikat Gabriel pun menjawab, segala sesuatu dapat terjadi sesuai dengan kuasa Allah. Ingatkah berita tentang saudaramu Elizabeth? Semua orang menganggap ia terlalu tua untuk mempunyai anak. Namun, sekarang ia sedang mengandung 6 bulan. Tentu saja, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Setelah mendengar ucapan malaikat Gabriel, Maria pun menunduk dan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Setelah Maria berkata demikian, malaikat itu lenyap seketika. Maria hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tidak lama setelah kedatangan malaikat itu, Maria memutuskan untuk menengok saudaranya yang bernama Elizabeth. Maria berpikir mungkin Elizabeth memahami apa yang sedang dialaminya itu. Maria bergegas menuju ke kota Yehuda, tempat tinggal Elizabeth dan Zakaria. Akhirnya, Maria tiba di depan rumah Elizabeth. Halo, apakah ada orang di rumah? Ini Maria, dari Nazaret. Setelah mendengar salam dari Maria, bayi yang sedang dikandung Elizabeth melonjak kegirangan. Dan tiba-tiba Elizabeth tahu alasan Maria datang dan apa yang akan Maria tanyakan kepadanya. Lalu Elizabeth pun berseru, Maria, Allah memberkatimu lebih dari semua perempuan di dunia ini. Allah memberkati bayi yang akan kau kandung. Aku merasa sangat tersanjung menjadi orang yang pertama kau beritahu. Bayi dalam kandunganku juga melonjak kegirangan. Ini semua karena imanmu yang kuat kepada Allah. Kedua perempuan itu pun akhirnya bergembira dan menyanyi bersama untuk memuji Tuhan. Dan benar saja, setelah beberapa lama kemudian, Maria pun mengandung seorang anak. Namun, pada saat itu, Kaisar Agustus mengeluarkan sebuah perintah baru, bahwa semua penduduk harus mendaftarkan dirinya agar pemerintah pada saat itu dapat menghitung berapa pajak yang harus mereka bayar. Yusuf dan Maria harus berjalan jauh dari Nazaret yang berada di Galilea menuju ke Bethlehem yang berada di Yudea. Setelah sampai di Bethlehem, Yusuf dan Maria juga harus mencari rumah penginapan. Rumah demi rumah mereka datangi. Namun, rumah-rumah penginapan yang mereka datangi selalu menolak mereka. Semua penginapan di sana sudah penuh. Nah, adik-adik, kira-kira Bunda Maria dan Bapak Yusuf mendapatkan penginapan tidak ya? Jadi waktu itu ada ceritanya kan, aku waktu itu sempat ikut lomba mewarnai, menggambar gitu kan dari gereja juga. Terus abis itu dapat buku kayak gini. Ini ceritanya tentang Alkitab gitu. Keren-keren. Coba Kak ditunjukin ke adik-adik Kak. Wow. Day by Day Bible. Nah, terus abis itu ya udah dari situ kan aku suka baca juga. Jadi ya udah aku baca-baca bukunya. Jadi ya pesannya
kalian beraniin aja dulu, masalah menang kalah udah itu belakangan aja, yang penting udah berani coba, terus abis itu bisa juga nih minta masukan ke mama, papa sebelum dikumpulin gitu lombanya. Nanti biar bisa diperbaikin lagi gitu.